materi tentang siapa saja yang dapat dipidana yang di mata kuliahi hukum pidana yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Muhammad Najih Syamsuddini SA, SH, MH, MPD, CSE, CSL, CIMT. Sebelum mempresentasikan materi terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Wildatul Masruro, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Adapun latar belakang, hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban keamanan masyarakat. Tidak semua orang yang melakukan kesalahan dapat dipidana. Dalam hukum pidana terdapat syarat pertanggungjawaban pidana. Selain manusia, korporasi juga dapat menjadi subjek hukum pidana. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, siapa saja yang dapat dipidana menurut hukum pidana. Yang kedua, apa syarat seseorang dapat dipidana. Yang ketiga, apakah korporasi dapat dipidana. Yang keempat, siapa saja yang tidak dapat dipidana. Pembahasan yang pertama yaitu subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP awalnya hanya manusia atau natural person. Perkembangan hukum modern mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun jenis badan hukum, ada badan hukum publik, yaitu terdiri dari negara, provinsi, kabupaten, dan Bank Indonesia. Sedangkan badan hukum privat itu terdiri dari koperasi, yayasan, dan perseroan terbatas. Adapun syarat seseorang dapat dipidana yaitu yang pertama ada perbuatan manusia, yang kedua perbuatan melawan hukum, yang ketiga diatur dalam undang-undang, yang keempat pelaku mampu bertanggung jawab, dan yang kelima ada unsur kesalahan. Adapun unsur tidak pidana yaitu unsur subjektif, yaitu ada kesengajaan, kesalahan, dan maksud tertentu. Adapun unsur objektif yaitu sifat melawan hukum, kualitas, dan akibat perbuatan. Selanjutnya, korporasi dalam hukum pidana. Korporasi dapat dipidana dalam tindak pidana tertentu. Contohnya, korupsi, lingkungan hidup, tindak pidana ekonomi, dan korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan masyarakat. Adapun pihak yang tidak dapat dipidana yaitu yang pertama alasan pembenar, yaitu pembelaan terpaksa menjalankan perintah undang-undang. Yang kedua, alasan pemaaf, dikarenakan bisa terjadi gangguan jiwa, daya paksa, dan perintah jabatan tanpa wewenang. Adapun kesimpulannya yaitu tidak semua orang dapat dipidana, harus memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Korporasi juga dapat menjadi subjek hukum pidana. Dan hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga memperhatikan keadilan dan hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang mau ditanyakan. Perkenalkan, saya Fatmawati. Saya izin bertanya, siapa saja yang dapat dipidana dalam hukum pidana tersebut? Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Fatmawati. Siapa saja yang dapat dipidana dalam hukum pidana? Yang dapat dipidana dalam hukum pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, seperti orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.